Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Lutfiani Rahma, NPM 20011009. Baik, langsung saja. Kali ini penjelasan singkat melanjutkan yang kemarin tentang demokrasi, yang temanya yaitu parameter demokrasi. Menurut tokoh reformasi Amin Rais, parameter demokrasi pada suatu negara itu dapat dilihat dengan adanya yang pertama ada partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang kedua distribusi pendapat secara adil, yang ketiga kesempatan memperoleh pendidik, yang keempat ketersediaan dan keterbukaan informasi, yang kelima kebebasan individu, dan yang keenam semangat kerjasama. Sedangkan menurut Pratmanis Sujeno, parameter negara demokrasi adalah yang pertama itu negara terikat pada hukum, yang kedua kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat, yang ketiga pemilu yang bebas, keempat prinsip mayoritas, kelima adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Nah, ini tentang periode demokrasi. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktur sesudah kemerdekaan. Yang kedua, periode 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga, periode 1966 hingga 1998 atau masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan pada saat itu, sebab kenyataannya dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian periode 1999 hingga sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berkat para kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antar presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain, perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Yang terakhir yaitu hubungan Islam dengan demokrasi. Hubungan antara Islam dengan demokrasi adalah konsep dan sistem nilai yang bermakan dalam kehidupan manusia, karena hubungan keduanya memperbaiki perilaku berdasarkan Al-Quran dalam beragama, serta Pancasila untuk bernegara. Dengan adanya Islam yang sesuai Al-Quran dan demokrasi yang sesuai nilai-nilai Pancasila, maka akan terciptanya masyarakat yang tidak berat sebelah antara keagamaan dan kenegaraannya, sehingga akan terjadinya keseimbangan di masyarakat dalam hal beragama serta menjalankan aturan negara yang dipilih serta ditempati negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.